Ya, teman-teman, tadi kita sampai di saat papanya Roni, waktu dia mau mengampuni papanya, justru Tuhan panggil, dan itu yang membuat Roni marah kepada Tuhan, ya bro ya. Ya, sekarang ini dia lagi mengalami proses daripada Tuhan. Mari kita, setelah itu bagaimana bro? Jadi setelah saya mendapatkan kasih sayang dari Papa, ketika saya mau mengampuni Papa, walaupun cuma sebentar, tapi saya pikir itu akan menjadi lama. Iya. Tapi ternyata Tuhan punya kehendak lain. Dalam waktu yang singkat Tuhan panggil Papa. Itu membuat saya bertanya sama Tuhan, kenapa hal ini saya harus alami, kenapa semua ini harus terjadi dalam kehidupan saya, kenapa seakan-akan kehidupan saya nggak pernah bahagia dari kecil. Iya. Ketika saya baru mendapatkan kebahagiaan dari Papa, Tuhan punya kehendak lain panggil Papa. Akhirnya saya benci sama Tuhan. Dalam penjara saya melampiaskan kebencian saya buat kasus, sampai akhirnya saya dibuang ke Nusa Kambangan. Berapa kali saya buat kasus. Iya. Nah itu karena kepahitan saya, rasa benci saya, merasa Tuhan gak adil dalam kehidupan saya. Kenapa Justru mau ya? sayang Papa, Tuhan Ya. ambil ya. Jadi seperti itu, sampai di Nusa Kambangan hidup saya bukan semakin baik, saya semakin hancur. Saya jadi bandar, di dalam penjara saya jual narkoba, bahkan saya hampir mati Nusa Kambangan. Bahkan Berantem. Itu dipukul sipil. Dipukul. Ya. Dipukul sipil. Ya. Karena saya ngelawan, Iya. berontak karena kepahitan, sakit hati, ketertolakan itu membuat kita jadi seseorang yang memberontak. Oh iya, ingat, ketertolakan, sakit hati membuat kita jadi seorang pemberontak ya. Sampai di Nusa Kambangan, ya hidup saya tambah hancur. Hidup saya tambah hancur, hidup saya merasa tidak ada artinya. Walaupun mungkin saya merasa dalam keuangan saya ada karena jual narkoba, tapi itu bukan satu jaminan. Iya. Akhirnya ada pelayanan kasih Bapa, pergi ke pelayanan Nusa Kambangan. Nah waktu itu saya sedang mabuk narkoba, duduk paling belakang. Itu ibu itu bilang begini, di sini siapa yang punya papa-papa? Yang lain bilang, bapak kalian sama seperti apa menurut kalian? Ada yang bilang bapaknya baik, ada yang bilang bapaknya suka bercanda, ada yang bilang bapaknya suka manjain dia, ada banyak macam. Di belakang saya cuman kok perasaan saya di saat ditanyain papa, saya cuma nangis, saya sedih. Walaupun kondisi saya lagi dalam keadaan mabuk narkoba, tapi di saat itu saya merasa hancur banget ketika ditanya tentang Ada papa. lagi mabuk narkoba ya. Saya nggak bisa melukiskan ketika ditanya begitu, cuman seperti teringat di telinga saya nggak bisa melukiskan bagaimana papa itu di pandangan saya, karena saya nggak pernah ngalamin dari hal yang kecil. Bagaimana dipeluk papa, bagaimana disayang papa, bagaimana diakui sebagai anak, karena pengakuan itu penting, identitas. Identitas. Ketika seorang anak tidak memiliki identitas, itu yang berpengaruh buruk, dia akan dapat identitas di luar. Kalau dia dapat ke identitas dari komunitas yang benar, itu yang membangun dia jadi orang benar. Tapi kalau dia dapat identitas yang dari kaum yang nggak benar, akhirnya seperti saya produknya, produk gagal, produk hancur. Jadi itu identitas. Jadi saya nggak dapat itu, saya cuma menangis. Ibu itu di depan lihat, dia panggil saya. Panggil, saya maju ke depan, dibilang, kamu ceritain apa sih yang kamu tangisi di belakang? Saya bilang, saya punya papa, tapi saya merasa saya tidak punya papa. Karena saya diperlakukan dengan buruk seperti ini, saya cuma menangis. Bahkan ketika saya mau dekat sama papa, Tuhan panggil papa. Sampai ada di tempat ini. Akhirnya saya nangis, dibilang begini, mungkin bapak-bapak kamu di dunia ini bisa menolak kamu, nggak terima kamu, nggak sayang sama kamu, tapi ingat, ada satu bapak di surga yang pernah sayang sama kamu dan nggak pernah tinggalin kamu. Di situ saya kayak dapat damai, saya cuma nangis, saya berlutut, saya bilang, ternyata ada Bapa di surga gitu. Saya belum mengerti, ternyata ada. Ternyata Bapa di surga itu yang saya salahin selama ini. Itu yang ternyata saya baru mengerti. Tapi nggak sampai di situ, saya nggak bertobat. Karena ternyata itu pemulihan luka batin, luka hati itu bukan cuma sekedar kita mengucapkan permintaan maaf sama orang yang menyakiti kita. Ternyata butuh waktu ya.
butuh waktu, yang kedua kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kita betul. butuh kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga itu yang memulihkan. Orang nggak bisa berubah tanpa Tuhan. Ya, ingat teman-teman, kita tidak bisa berubah tanpa Tuhan. Ya. Ya. Mau sekuat-kuatnya pun kita mau berusaha untuk mau berubah, tapi tanpa Tuhan kita nggak bisa. Ya. Tanpa kuasa Roh Kudus kita nggak mau bisa. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena saya pernah alami itu. Ya. Ketika saya berusaha dengan kekuatan saya, dengan kemampuan saya, bahwa saya sudah maafin Bapak, saya udah ngomong saya nggak mau ingat-ingat lagi. Tapi ketika ada orang nyakitin saya menyerang orang itu seperti saya menyerang Bapak saya. Karena itu saya berdasarkan kekuatan saya, karena itu nggak beres. Ternyata saya butuh Tuhan yang untuk membereskan semua. Akhirnya keluar, singkat cerita, sebenarnya saya nggak mau bebas dari Nusa Kambangan, nggak ada tanggal Sudah pulang. enak. Nggak ada tanggal pulang. Nggak ada tanggal pulang. Karena banyak kasus. Oh. Nah, akhirnya Istilahnya sudah ya, di situ. itu tempat terakhir, nggak tahu Tempat terakhir. tempat tahu. Tapi 17 Agustus 2014 Tuhan punya kehendak lain dalam hidup saya. Saya diurus secara diam-diam oleh kepala keamanan di situ, karena dia berhubung orang Kristen juga, dia urus, dia bilang kamu layak untuk menerima semua ini. Dan saya percaya itu juga karena Tuhan. Betul. Karena Tuhan kerja. Iya. kehidupan saya. Iya. Akhirnya 2014 saya dapat remisi khusus dari Presiden. Bebas. Dulu presiden siapa? SBY. Jokowi saya. Jokowi. Ya. Bebas murni, saya bebas murni tanpa syarat. Walaupun mungkin waktu itu saya nggak bisa PB, nggak bisa itu, tapi saya bebas. Puji Tuhan saya bebas. Iya, puji Tuhan. Iya. Ya. Setelah bebas pulang ke Jakarta. Setelah bebas saya pulang ke Jakarta. Saya mau main ke tempat, ada salah satu teman hamba Tuhan, mungkin dia juga sudah masuk di YouTube, terkenal Pastor Michael Bonello. Niatnya sih ada karena pingin melakukan sesuatu, karena beliau juga sempat kita masuk, dia sempat foto-foto di atas duit, tapi itu sudah beres. Ini kita cuman cerita sebagai kesaksian bahwa memang kalau kita benci sama seseorang itu nggak membuat hidup kita tenang. Betul. Kebencian, dendam, luka hati itu hanya membuat damai sejahtera kita hilang. Bahkan segala sesuatu yang kita lakukan itu nggak pernah benar. Akan selalu salah, akan selalu tidak menemukan titik terang. Makanya di tempat itu justru ketika saya ingin melakukan sesuatu yang buruk, justru dalam posisi saya lagi baru mau tidur, Tuhan bicara kuat sekali di situ. Padahal saya di situ mau niatnya buruk. Niat yang jahat. Tapi ketika saya tidur, habis didoain sama beliau, saya mau tidur, Tuhan bilang, ikut aku, layani aku. Oh, datang suara Tuhan ya. Ikut aku, layani aku. Ini apa ini? Ikut aku, layani. Semakin saya menolak untuk dengar kata-kata itu, semakin kencang. Saya bilang, benar nggak ini suara Tuhan? Karena saya posisinya baru mau tutup mata, karena sadar nggak sadar kan? Iya. Saya bilang, ini benar suara Tuhan. Ikut aku, ikut Tuhan. Cuma saya bilang begini, bagaimana mungkin saya bisa ikut Tuhan? Saya bilang, saya nggak punya pengetahuan apa-apa. Saya orang bertato, mantan pembunuh bayaran, keluar dari Nusa Kambangan dengan label seorang pembunuh. Gereja mana mau terima saya? Komunitas mana mau terima saya? Kalau saya pun mau dapat pelayanan, siapa mau ajak saya melayani? Itu yang jadi pertanyaan di dalam hati saya. Tuhan bilang, ikut aku, layani aku. Nah, itu pertanyaan yang pertama tadi. Pertanyaan yang kedua yang timbul dalam hati saya, ketika nanti kalau saya ikut Tuhan, siapa yang mau kasih makan keluarga saya? Saya jujur. Saya bilang, karena saya tahu semua hamba Tuhan itu miskin-miskin, saya bilang. Pendeta-pendeta itu miskin-miskin. Mendingan saya jual narkoba, saya hidup di itu karena akan dapat banyak duit. Saya ngomong begitu. Saya bilang, siapa yang mau kasih makan orang tua saya? Siapa yang mau tanggung jawab adik-adik saya sekolah? Akhirnya Tuhan bilang, dia kasih yang di Matius berapa itu, burung di udara saya pelihara, rumah di taman saya, kamu nggak usah khawatir, ikut aku, layani aku. Awalnya ketika saya bilang, ya udah saya mau komitmen, saya mau ikut Tuhan, tapi komitmen saya itu cuma ngetes Tuhan. Awalnya saya cuma ngetes Tuhan, bener nggak ini kalau saya ikut Tuhan, segala sesuatu dijamin sama Tuhan. Saya bilang ya udah, tapi memang Tuhan lihat ke dalam hati saya.
ketika saya mau komitmen itu yang dipegang sama Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan, ya sudah. Kalau memang Tuhan mau saya mau berubah, saya mau bertobat, saya mau melayani Tuhan, ya udah saya serahkan semua kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kekhawatiran saya tentang melayani, tentang apa yang akan saya dapatkan, tentang tempat tinggal di mana saya akan tinggal, siapa yang mau kasih membiayai keluarga saya serahkan kepada Tuhan. Akhirnya setelah saya ambil keputusan itu, saya nggak pikir benar. Asli saya nggak pikir apa yang akan Tuhan buat dalam kehidupan saya nggak pernah terbayang. Itu Tuhan kerjakan. Amin. Saya sama tim itu dipanggil ke Marunda. Sampai di Marunda sama Pastor Michael. Sampai di Marunda diperlihatkan satu rumah, ada kulkas, ada TV, ada kasur, ada lemari, itu tinggal siap tinggal. Terus Pastor Michael bilang, kamu tinggal sini. Gue bilang, saya nggak pernah pikir saya dapat rumah, mau tinggal di mana ya. Terus ada nanti tiap bulan ada ini, saya di situ saya bertobat, benar-benar saya bertobat Tuhan. Saya bilang, awalnya saya niatnya cuma ngetes Tuhan, tapi apa yang saya nggak pernah pikirkan Tuhan sediakan. Amin. Nah, Apa yang di situ ya, Tuhan kasih ya. di situ awal mula pertobatan saya. Akhirnya mulailah Tuhan percayakan bisa mengenal satu persatu anak Marunda, sampai akhirnya saya punya 3.000 anak Marunda. Wow. Dan 3.000 loh. Dan mereka semua anak-anak yang terbuang dari Bandaran Kalijodo, tempat prostitusi, Pasar Baru. Mereka semua orang-orang yang ya anak-anak keluarga broken, anak-anak yang kalau dibilang orang-orang yang nggak pernah dipikirkan. Iya, orang-orang yang terbuang ya. Orang-orang terbuang. Awalnya saya hampir ditolak di situ.